Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi Gunawan. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai fobia. Jadi di segmen sebelumnya teman-teman sudah mendengar ulasan saya mengenai apa itu fobia, reaksinya orang bagaimana kalau jumpa sesuatu yang bisa membuat dia mengalami fobia, kemudian proses terciptanya fobia. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk mengatasi fobia, dan juga saya akan ceritakan beberapa pengalaman saya membantu klien yang mengalami fobia. Oke? Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Cara umum mengatasi fobia itu ada dua, ya. Tanpa menyelesaikan akar masalah dan dengan menyelesaikan akar masalah. Tanpa menyelesaikan akar masalah, contohnya apa? Doa. Doa ini teman-teman sesuatu yang sangat-sangat powerful. Masalahnya adalah begini, mengapa orang itu sudah berdoa nggak sembuh-sembuh fobianya? Karena mereka tidak percaya. Mereka berusaha percaya menggunakan ini, tapi tidak menggunakan yang di sini. Ini pikiran sadar, ini pikiran bawah sadar. Kalau kita berdoa dan percaya 100% di level pikiran bawah sadar, maka waktu kita berdoa, fobia ini pasti hilang dengan sendirinya. Pasti sembuh. Kendalanya orang-orang tidak percaya. Kalaupun percaya, setengah-setengah. Makanya doa mereka tidak efektif untuk menyembuhkan fobia. Cara lain yang menyembuhkan fobia tanpa menyelesaikan akar masalah adalah dengan terapi perilaku atau CBT, Cognitive Behavior Therapy. Terapi perilaku ini dapat membantu kita, individu atau klien, sembuh dari fobia dengan cara apa? Mengubah cara pandang, cara kita bersikap terhadap situasi atau objek yang ditakuti. Nah, kalau kita bisa mengubah cara pandang kita, maka kita atau klien bisa sembuh dari fobia. Tapi ingat ya, CBT mainnya di pikiran sadar, bukan di pikiran bawah sadar. Apakah CBT bisa menyembuhkan fobia? Oh bisa, bisa. Ada lagi terapi pemaparan. Terapi pemaparan ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya desensitisasi. Maksudnya bagaimana? Jadi orang yang takut terhadap sesuatu, misalkan tikus misalkan, mainan tikus pun dia takut misalnya ya. Jadi mainan tikus ini ditunjukkan jauh-jauh, atau tikus beneran lah, 10 meter. Orang ini akan ketakutan beberapa saat, kemudian dia akan mereda. Jijiknya, takutnya mereda. Nanti dari 10 meter dimajukan pelan-pelan ke 9 meter, 8 meter, 7, 6, 5. Itu desensitisasi. Sampai nanti objek atau makhluk yang membuat seseorang ini mengalami fobia ada di depan, dan orang ini tidak mengalami ketakutan yang luar biasa seperti sebelumnya, dan dia sembuh. Itu desensitisasi. Ada lagi, wah ini yang lebih mengerikan ini, ya. Ada teknik ini, tetapi saya nggak pernah mendengar ini dipraktekkan di Indonesia. Jarang sekali ini orang lakukan. Kenapa? Kalau desensitisasi, pelan-pelan nih dari jauh-jauh, sedikit demi sedikit, dipaparkan secara perlahan, sesuai dengan kapasitas seorang itu menerima impuls yang begitu luar biasa, ya. Tapi kalau namanya yang satu ini, namanya flooding, flood itu banjir. Orang ini bukannya dikasih sedikit demi sedikit, tapi langsung digerojok, diberikan trigger ini dalam jumlah yang banyak. Kalau tikus nggak cuma satu, langsung banyak dan mengelilingi dia. Kalau kecoa nggak cuma satu, langsung dikasih kecoa yang banyak. Ini namanya flooding. Dan apakah bisa menyembuhkan? Saya nggak pernah mempraktekkan, tapi dari apa yang saya pelajari di literatur dan beberapa video yang saya pernah tonton, bisa sembuh. Tapi luar biasa menderitanya kalau melakukan teknik ini. Ya, klien itu, waduh, takutnya luar biasa karena apa? Dipaparkan secara serentak dan masif. Ini sangat mengerikan. Tapi ini teknik yang ada, ya. Kemudian ada lagi yang tanpa mengubah, tanpa memproses akar masalah, yaitu terapi dengan mengubah submodalitas.
Tadi saya sudah terangkan bahwa ada orang yang takut dengan tikus misalkan karena warnanya hitam, bulunya. Nah, di pikirannya si klien ini, kita mengubah warna tikusnya ini menjadi misalkan putih atau pink. Ada lagi misalkan orang takut sama anjing, ya. Karena apa? Pernah digigit dan yang dia ingat betul itu adalah mukanya dan taringnya si anjing ini, giginya. Maka kita mengubah submodalitas, yaitu bagian dari komponen gambar atau visual. Anjingnya kita bikin ompong, jadi lucu nih. Apakah ini bisa menyembuhkan? Oh bisa, bisa juga ya. Ada lagi teknik yang namanya Swiss pattern. Swiss pattern itu jadi kita menggunakan sebuah gambar untuk men-trigger gambar yang berikutnya. Jadi kalau ada orang takut terhadap tikus, nih gambar tikus nih di depan nih. Nanti di belakangnya kita minta dia bayangkan sebuah gambar lagi, misalkan sesuatu yang netral lah. Misalkan bunga atau pemandangan alam misalnya. Jadi nanti kalau kita bilang Swiss, maka gambar tikus yang tadi yang menakutkan ini akan bergeser dengan cepat ke belakang. Dan nanti yang terakhir kali di depannya dia adalah gambar bunga atau pemandangan alam yang dia suka. Nah, ini dilakukan dengan cepat. Sehingga apabila misalnya si klien atau individu ini melihat tikus, maka gambar yang di pikirannya dia ini langsung, yang tadinya tikus, langsung akan men-trigger gambar yang netral. Nah, ini klien bisa sembuh tetapi tidak dengan memproses akar masalah. Ada lagi dengan yang namanya reverse trigger. Reverse trigger itu adalah kita memberikan sugesti, ya. Misalkan pada saat Anda melihat tikus ini, maka yang muncul adalah langsung dalam pikiran Anda sesuatu yang menyenangkan. Misalkan pengalaman yang membahagiakan atau sesuatu yang sifatnya netral. Kalau Swiss pattern kita menggunakan gambar, kalau reverse trigger kita bisa menggunakan sugesti. Ada lagi yang namanya collapsing anchor. Collapsing anchor ini begini. Jadi intinya adalah emosi yang muncul karena fobia ini, takut, ngeri, geli, jijik, merasa nggak mampu, merasa tidak berdaya, ini nanti dibenturkan, dikolaps dengan emosi positif. Jadi emosi positif seseorang merasa tenang, damai, bahagia, semangat, yakin, ini nanti sama-sama diaktifkan pada waktu yang bersamaan dan dibenturkan. Collapsing anchor ini bisa menyembuhkan fobia, bisa. Tapi yang perlu diingat adalah apabila intensitas emosi yang dimunculkan oleh fobia ini sangat intens, ya sangat tinggi. Kalau kita mau kolaps, mau kita benturkan dengan emosi positif, ini biasanya sulit. Ya kalau intensitasnya di angka 5 yang negatif oke lah, dan intensitas yang positif 10 bisa kita kolaps. Tapi kalau misalkan intensitas negatifnya 10, intensitas positifnya cuma 5, wah ini bahaya nih. Bukannya sembuh, tambah parah dia nanti. Ada lagi yang namanya teknik fast phobia cure. Itu teknik yang lebih kompleks di mana kita memainkan memori seseorang dalam teater mentalnya dia. Ya, saya tidak akan masuk terlalu teknis di sini. Tapi intinya adalah orang itu diminta mengalami kejadian secara mundur dengan cepat, diulang-ulang. Dan ini bisa menyembuhkan fobia. Teknik lain di mana kita menyembuhkan fobia tanpa memproses akar masalah, teknik tapping atau ketukan di tubuh. Ya, itu ada yang namanya TFT, Thought Field Therapy. Kita bermain di ketukan titik-titik meridian. Ada lagi EFT yang diciptakan oleh Gary Craig. Kemudian saya mengembangkan lebih lanjut dengan nama Hypno EFT. Ada lagi TAT, Tapas Acupressure Technique dengan tekanan juga. Dan masih banyak teknik lain. Yang intinya adalah ini bisa menyembuhkan tapi tanpa memproses akar masalah. Ada lagi juga dengan obat-obatan. Nah, ini ranahnya psikiater. Saya tidak akan masuk ke bidang ini karena ini bukan wilayah saya. Tapi intinya adalah ada orang yang mengalami fobia tertentu, kecemasan sangat tinggi, kemudian mereka ke psikiater, diberi obat sehingga mereka bisa menjadi tenang. Nah, bagaimana dengan hipnoterapi? Hipnoterapi juga sama pendekatannya, ada dua. Ada hipnoterapi yang memproses akar masalah, ada yang tanpa memproses akar masalah. Yang tanpa memproses akar masalah ini dengan memberikan sugesti. Jadi tidak perlu tahu apa yang terjadi dulu, tidak perlu tahu dari mana sumbernya fobia ini, tidak perlu tahu apapun yang terjadi dulu ya. Klien ini dibuat rileks, tenang, kemudian terapis akan membacakan sugesti.
memberikan sugesti. Dan ada juga yang merekam sugesti ini sehingga waktu klien pulang, si klien ini nanti bisa mendengar di rumah berulang-ulang seperti itu. Saya mempraktikkan hipnoterapi yang memproses akar masalah. Jadi menggunakan teknik, saya akan menelusuri dari mana sumber atau kejadian paling awal yang pertama kali yang membuat si klien ini mengalami fobia. Lakukan regresi, begitu jumpa akar masalahnya, dan biasanya nggak cuma satu ya. Jadi kalau dari sekarang ini misalkan now, kalau di regresi biasa muncul klien akan mendarat di sebuah kejadian, mundur lagi sebuah kejadian, mundur lagi, bisa 2 atau 3 kejadian, barulah nanti jumpa kejadian paling awal. Semua kejadian ini perlu diproses untuk bisa benar-benar menuntaskan fobia seorang klien. Dan begitu akar masalah diproses, boom, selesai. Fobianya hilang untuk seterusnya. Ya. Nah, sekarang. Tapi kalau Anda nggak bisa hipnoterapi, nggak bisa jumpa hipnoterapis, Anda sudah coba dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya belum lagi bisa menyelesaikan masalah Anda, maka saya tawarkan sebuah solusi yang sebenarnya simpel. Saya mencipta teknik yang sangat-sangat powerful untuk mengatasi emosi-emosi negatif, termasuk fobia, kecemasan, dan macam-macam. Ini namanya The Heart Technique. Ini, ya. Ini ada DVD-nya, ini ada bukunya. Oke, di buku ini dijelaskan detail langkah-langkahnya seperti apa, sangat mudah. Kemudian ini DVD, kalau Anda masih nggak jelas nonton ini, baca buku ini, Anda bisa nonton DVD-nya. Sangat-sangat detail saya menjelaskannya. Dan ini Anda bisa menggunakannya untuk membantu diri Anda mengatasi fobia dengan sangat cepat. Oke? Sekarang, saya ceritakan yang lebih menarik lagi. Dari perspektif teori ego personality. Fobia ini apa sebenarnya? Kita manusia ini, teman-teman, bukan entitas tunggal. Kita ini bukan hanya satu, ya. Di dalam diri kita ini ada banyak bagian diri. Saya menyebutnya dengan ego personality atau EP. Dari perspektif teori ego personality, fobia ini sebenarnya adalah sebuah EP yang terpicu aktif karena pemicu yang spesifik atau yang berjumlah lebih dari satu. Saya mau cerita pengalaman menarik ini. Beberapa waktu lalu, waktu saya mengajar mahasiswa magister profesi S2 Psikologi Klinis di Universitas Gunadarma. Saya mengajar di sana, mengajar intervensi klinis menggunakan hipnoterapi klinis. Waktu saya menjelaskan mengenai fobia dan juga teori ego personality kepada para mahasiswa di situ, ada seorang mahasiswa yang mahasiswi mengangkat tangan dan mengatakan dia takut eskalator. Coba, takut eskalator. Saya tanya lagi, Anda takutnya nih mulai kapan? Dia bilang nggak tahu, nih mulai kecil. Saya tanya apa yang terjadi, dia bilang tidak tahu. Pokoknya kalau dia ke mall, lihat eskalator, wah sudah tidak karuan. Jadi kalau ke mall dia selalu usahakan naik lift. Ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya minta dia ke depan, kemudian saya memproses bawah sadarnya, dan saya bilang gini, oke, Anda tutup mata, Anda bayangkan sedang di mall, kemudian Anda lagi melihat eskalator. Ceritakan pada saya apa yang terjadi. Waktu saya meminta mahasiswa ini menutup mata, dan dalam pikirannya dia melihat eskalator, dia langsung bereaksi, langsung gemetar, mukanya pucat, dan mau nangis. Kebetulan kan saya menjelaskan mengenai teori ego personality. Dan saya tahu yang lagi aktif saat itu bukanlah si mahasiswi, sebut saja namanya Ani ya, yang usianya 21 tahun. Bukan dia. Saya langsung bilang, ini sebentar, saya mau bicara nih. Yang lagi takut ini siapa? Dia sebut namanya Mina. Saya bilang, Mina kamu usianya berapa? Dia bilang 3 tahun. Artinya apa? Dari perspektif teori ego personality, pada saat seorang individu ini yang dewasa melihat sebuah
pemicu, dalam hal ini eskalator, maka eskalator ini langsung mengaktifkan si Mina yang kecil ini yang usia 3 tahun. Dan begitu Mina ini aktif, maka Mina menempati tubuh si Ani yang dewasa ini sebagai medianya dia untuk mengekspresikan dirinya dia. Si Mina ini adalah ego personality yang mengalami fiksasi. Dia usia 3 tahun, dia mengalami sesuatu di situ. Rupanya waktu dia usia 3 tahun, dia dari penelusuran yang saya lakukan, dia ngejar balon dekat eskalator dan dia jatuh di situ dan kesakitan. Dan pikiran bawah sadar yang menghubungkan antara rasa sakit ini dengan eskalator. Ini membuat dia fobia terhadap eskalator. Kalau misalkan pikiran bawah sadar yang menghubungkan antara rasa sakit ini dengan balon yang dia kejar, maka dia tidak takut eskalator, dia takut sama balon, dia fobia sama balon. Saya lakukan proses, saya menemukan bahwa si Mina ini adalah ego personality yang mengalami fiksasi. Dia stuck di usia 3 tahun dan tidak bertumbuh. Saya proses dalam waktu sekejap selesai dan si Ani sembuh. Besoknya kuliah lagi, Ani bilang, Pak, saya kemarin ke mall. Saya bilang, bagaimana? Iya Pak, sekarang sudah nggak takut. Saya malah naik turun itu eskalator. Saya bingung, kenapa sebelumnya saya takut. Jadi itu dari teori ego personality. Nah sekarang bagaimana dengan, tadi saya di depan menceritakan fobia yang sifatnya multi-layer. Kalau misalkan seseorang takut dengan tikus, itu fobia spesifik single layer. Ya. Kalau seseorang yang misalnya takut bicara di depan umum, itu bagi saya itu adalah fobia yang menurut literatur itu fobia yang kompleks, tipe kompleks, tetapi ini masih single layer. Yang multi layer itu, ini menarik. Multi layer maksudnya apa? Seseorang mengalami fobia, dia misalkan takut jarum suntik. Ternyata setelah ditelusuri, ini adalah representasi dari ketakutan yang lain, fobia yang lain. Ditelusuri lagi ternyata yang layer yang di dalam ini ternyata adalah representasi dari sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, saya pernah menangani yang sampai 3 layer. Jadi ada seorang anak muda, pria, dia katanya takut dengan ayam. Saya tanya, masa takut sama ayam? Spesifiknya apa? Dia takut dengan paruhnya ayam, kemudian dengan tajinya ayam, sesuatu yang tajam. Oke, saya melakukan terapi. Saya menggunakan teknik regresi, mencari akar masalah di masa lalunya dia. Ternyata takut taji ayam, paruh ayam ini adalah representasi dari ketakutannya terhadap pisau. Jadi di regresi, jumpalah bahwa dia sebenarnya takut sekali sama pisau. Ya. Pisau yang kalau dalam pikirannya dia yang muncul tuh pisau tuh banyak sekali dan itu semuanya menusuk ke tubuhnya dia. Jadi membuat dia sangat kesakitan dan ketakutan. Tapi ini bukan akar masalah. Ternyata ini baru layer yang kedua. Layer yang paling dalam itu ternyata ada kemarahannya dia yang luar biasa terhadap salah satu anggota keluarganya dia. Nah, kemarahan kebencian ini termanifestasi ke dalam bentuk ketakutan terhadap pisau, sesuatu yang tajam menyakiti dirinya dia. Kemudian ini beralih lagi, layer yang lebih atas lagi adalah dia takut dengan paruh ayam dan taji ayam. Jadi Anda bisa lihat ini multi layer. Kalau dia sudah multi layer seperti ini, cara biasa nggak bisa, sugesti nggak bisa. Teknik-teknik terapi yang berbasis tanpa menyelesaikan akar masalah, saya garansi tidak akan pernah bisa menyembuhkan ini. Kenapa? Ada layer-layer di dalamnya. Jadi kita harus menyelesaikannya pada akar masalah. Cerita menarik lain mengenai terapi. Ada seorang wanita. Dia mau menikah dan dia takut kalau nanti dia menikah, fobianya akan membuat dia bisa melukai anaknya. Jadi wanita ini masih muda, 20 lebih. Dia kalau takut, kalau dia lihat kecoa, maka dia bisa teriak, kemudian dia bisa lempar apapun yang dia pegang, kemudian dia bisa pegang seseorang dan dia bisa bawa orang itu tanpa dia sadar, dia bawa lari orang itu untuk menemani dia. Wanita ini datang ke saya.
Saya sebenarnya punya teknik yang sangat mudah. Saya bisa menggunakan THT, bisa menggunakan teknik-teknik lain. Ya, ini adalah fobia yang sifatnya spesifik dan single layer. Tapi kan tidak mungkin dong, sudah datang jauh-jauh dari luar pulau, kemudian ketemu saya di Surabaya, saya terapi sebentar, 5 menit sembuh. Nanti si klien bisa kecewa nih. Jadi ya sudah, saya terapi dia menggunakan protokol lengkap, saya regresi dia. Begitu saya regres, yang terjadi adalah klien ini, waktu kecilnya, di usia kurang lebih sekitar 4 tahun, dia pada saat ke toilet, ya, ini rumahnya di daerah, rumahnya dari papan ya, rumah panggung. Pada saat dia buang air kecil, itu ada kecoa muncul dan dia kaget. Nah, hal yang sepele yang di mana dia kaget, kecoa nggak hinggap di badannya, dia nggak ngapa-ngapain dia. Dia kaget, itu menjadi cikal bakal atau akar masalah yang membuat dia setelah dewasa mengalami fobia kecoa. Saya proses kejadian ini lewat rekonstruksi dan segala macam, clear. Sebelum saya terapi klien ini, saya bilang bahwa saya akan membantu dia untuk bisa menyembuhkan fobianya dia, dan setelah ini dia akan saya minta pegang botol. Di dalam botol ini berisi banyak kecoa hidup. Dengar saya bilang begini saja, dia sudah, wah Pak, jangan Pak, dia sudah panik. Saya bilang, tenang, asalkan Anda mau saya bantu, kita kerjasama, saya bantu Anda menyelesaikan masalah ini, dan saya pastikan Anda bisa pegang botol kecoa ini dengan aman. Anda tidak perlu pegang kecoanya, botolnya saja. Saya aja jijik kalau suruh pegang kecoa. Saya proses dia, dan setelah itu dia pegang botol kecoa, dia bilang, kok bisa ya, tadi saya takut, sekarang kenapa kok nggak takut? Jadi klien ini sembuh. Satu lagi, teman-teman, dari semua pengalaman klinis saya membantu klien dengan begitu banyak masalah mulai tahun 2005 sampai sekarang. Saya pernah mengalami satu kondisi yang cukup sulit bagi saya. Seorang klien besar, ya kekar, hitam, duduk di kursi terapi saya. Dia bilang begini, Pak Adi katanya bisa menyembuhkan banyak hal ya, orang-orang yang punya masalah emosi, ketakutan-ketakutan. Saya bilang, ya saya bisa, asalkan kliennya mau saya bantu. Saya punya ketakutan yang luar biasa Pak, saya ini fobia Pak. Saya bilang, Anda fobianya apa? Kliennya itu agak malu mengutarakan dia fobia apa, karena dia gede besar ya. Saya bilang, Anda takut sama jarum suntik? Biasanya orang yang besar itu takutnya jarum suntik. Enggak, takut sama darah? Darah enggak Pak, dia bilang. Terus, Anda takut apa lagi? Takut sama tikus, ulat bulu, cecak? Enggak. Jadi saya bilang, Anda takut apa? Dia bilang, Pak Adi bisa minta tolong Pak, tolong sembuhkan saya takut sama istri Pak. Begitu dengar dia bilang dia takut istri, dia lihat saya, dia bilang, gimana Pak Adi bisa bantu saya? Saya menelan ludah teman-teman. Saya bilang, begini Bapak, hipnoterapis sehebat apapun dia, kami punya keterbatasan. Dan kami tidak akan pernah bisa menyembuhkan klien di mana terapisnya punya masalah yang sama dengan klien. Terus dia lihat saya, dia bilang, jadi Bapak bisa menyembuhkan saya? Saya bilang, mohon maaf Pak, untuk kasus yang satu ini saya tidak bisa menyembuhkan Anda ya. Anda cari saja terapis lain. Oke, jadi begitu teman-teman. Sudah selesai saya menjelaskan mengenai fobia. Semoga ini bermanfaat bagi Anda dan kita jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.